Selamat datang di seri Pahlawan Nasional Abdul Muiz. Dari seruan kemerdekaan Hindia hingga novel Salah Asuhan. Tepat 8 hari setelah menjadi pemimpin redaksi Surat Kabar Neraca Bandung, ia segera menulis tajam. Perhimpunan-perhimpunan tersebut hanya satu tujuannya, yaitu kemerdekaan Hindia. Seruan itu ditujukan bagi kaum pergerakan pribumi pada 16 Oktober 1917, tepat di hari pemilihan umum Volksraad Hindia Belanda. Abdul Muiz memang tegas soal kemerdekaan bangsa pribumi Hindia atau Indonesia. Berkali-kali ia menyerukan slogan Hindia buat anak Hindia. Seruan itu lantang menuntut kemerdekaan, satu hal yang dilarang pemerintah kolonial di masa itu. Abdul Muiz memang politikus kritis pada masanya, sekaligus sastrawan hebat yang melahirkan novel Salah Asuhan yang terbit pada 1928 dan dianggap sebagai sastra Indonesia modern terbaik sepanjang masa. Abdul Muiz yang berasal dari lereng Gunung Merapi yang subur serta wilayah penghasil logam dan tekstil merupakan seorang Minangkabau, putra Datuk Tumenggung Sultan Sulaiman. Seorang Demang yang keras menentang kebijakan Belanda di dataran tinggi Agam. Selesai sekolah ILS, Europosch Allegri School, dan HBS, Hoogri Burger School, Abdul Muiz melanjutkan pendidikannya ke Stovia, atau School tot Opleiding van Indisch Artsen, di Batavia meski tidak sampai lulus. Akan tetapi, kemampuan Abdul Muiz dalam bahasa Belanda yang melebihi orang Belanda membuat Mr. Abendanon, direktur onderwijs atau direktur pendidikan, mengangkatnya sebagai seorang klerk atau juru tulis. Jadilah Muiz seorang pegawai negeri kolonial meski hanya bertahan selama 2 tahun, di tahun 1903 sampai 1905. Di Bandung selepas memutuskan berhenti jadi pegawai kolonial, Muiz jadi wartawan dan langsung bergabung dengan majalah Bintang Hindia hingga tahun 1912. Lalu sempat sebentar menjadi Menteri Lumbung, lalu bergabung dengan Surat Kabar Belanda Pranger Bode sebagai korektor. Hanya dalam tempo 3 bulan ia diangkat menjadi Hoofddirector atau korektor kepala, karena kemampuan berbahasa Belandanya yang luar biasa. Keresahan sebagai seorang pribumi yang merasakan ketidakadilan di bawah kaki kolonial membuatnya terjun dalam bidang politik. Muiz lalu masuk organisasi Serikat Islam pada 1913. Sebelumnya nama Muiz naik daun saat artikel-artikelnya yang mengecam pemerintah kolonial yang merendahkan kaum pribumi sering dimuat The Express milik Indisch Partai. Muiz ikut mengurusi surat kabar utusan Hindia milik Serikat Islam pada 1915 dan ikut pula mendirikan surat kabar harian kaum muda di Bandung. Pengalaman dalam media semakin banyak dan ia juga semakin kritis saat bergabung dalam surat kabar neraca. Ia semakin lantang menyerukan kemerdekaan bangsa pribumi. Muiz semakin radikal kepada anggota Serekat. Ia selalu menanamkan semangat perjuangan melawan pemerintah kolonial. Ketika Kongres Serekat Islam diadakan pada 1916, ia menganjurkan agar Serekat Islam bersiap-siap menempuh cara kekerasan menghadapi pemerintah apabila cara lunak tidak berhasil. Abdul Muiz juga ikut terlibat dalam Komite Bumi Putra untuk mengadakan perlawanan terhadap maksud pemerintah kolonial yang akan mengadakan perayaan besar-besaran 100 tahun kemerdekaan negeri Belanda dari Perancis. Melalui komite ini juga, Muiz turut mendesak Ratu Belanda agar memberikan kebebasan bagi bangsa pribumi dalam berpolitik dan bernegara. Pada 1917, Muiz dipercaya sebagai utusan Serikat Islam untuk pergi ke negeri Belanda mempropaganda Komite Indi Weerbaar
Dalam kunjungan itu, ia mendorong tokoh-tokoh Belanda untuk mendirikan THS atau Technische Hogeschool di Priangan. Sekembalinya dari negeri Belanda, pada 1918 Abdul Muiz ditunjuk sebagai anggota Volksraad, mewakili Sentral Serikat Islam. Semangat perlawanannya tidak pernah padam. Pada 1919, Muiz pergi ke Sulawesi dan menggelar pidato menentang kerja rodi pemerintah kolonial. Akibatnya, kerusuhan terjadi. Seorang pengawas Belanda di Toli-Toli terbunuh. Abdul Muiz dipersalahkan dan dihukum karena dianggap menghasut rakyat. Muiz tidak patah arang. Selepas hukuman, ia menjadi pemimpin, pengurus besar perkumpulan buruh Pegadaian dan segera terlibat dalam aksi pemogokan kaum buruh di Yogyakarta pada 11 Januari 1922 yang membuat pemerintah kerepotan. Setahun kemudian, Abdul Muiz berulah lagi. Ia mengunjungi Padang, Sumatera Barat. Di sana ia mengundang para penghulu adat untuk bermusyawarah, memprotes aturan Landrantestelsel atau Undang-Undang Pengawasan Tanah yang memberatkan masyarakat Minangkabau. Pemerintah kolonial akhirnya bertindak tegas. Abdul Muiz segera ditangkap, dilarang untuk tinggal di Sumatera selamanya. Lalu diasingkan ke Garut, Jawa Barat dan dilarang keras untuk terlibat urusan politik. Abdul Muiz memang berhenti sejenak dari aktivitas politik. Kala itu ia hanya menjadi petani dan menulis novel terkenalnya Salah Asuhan. Akan tetapi tidak menunggu waktu terlalu lama untuk Muiz terlibat lagi dalam perjuangan kaum pribumi pada 1926. Ia menjadi anggota Regentschapsraad atau Dewa Kota Garut. 6 tahun kemudian diangkat menjadi Regentschapsraad Controller hingga Jepang masuk ke Nusantara pada 1942. Selepas kemerdekaan tahun 1945, Abdul Muiz masih aktif dalam politik dengan mendirikan Persatuan Perjuangan Priangan yang fokus pada pembangunan di Jawa Barat dan masyarakat Sunda. Akan tetapi, usia tua tidak mampu lagi menopang kegiatan Abdul Muiz. Pada umur 75 tahun ia tutup usia dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung, tepat 2 bulan selepas kematiannya. Presiden Soekarno yang begitu mengagumi kiprah Abdul Muiz yang tanpa henti hingga akhir hayatnya berjuang bagi kaum pribumi, memberinya gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional. Abdul Muiz lahir di Sungai Puar Agam, Sumatera Barat 3 Juli 1883. Meninggal di Bandung, Jawa Barat 17 Juli 1959. Gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional, dasar penetapan Kepres nomor 218 tahun 1959, tanggal penetapan 30 Agustus 1959.